Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alanal muslimin wal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian, pertama marilah kita ucapkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada salah satu dalil, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Beberapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sebab apa? Sebab mereka karena tidak mempunyai ilmunya. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Jangan lakukan hal ini agar puasa kalian tidak batal. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui, ada 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, bersenggama walaupun tidak keluar air mani. Yang keempat, haid. Yang kelima, keluar air mani dengan sengaja. Yang keenam, nifas. Ketujuh, melahirkan. Kedelapan, hilang akal. Dan yang kesembilan adalah murtad. Marilah sahabat kita bahas satu-satu secara terperinci. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Apa saja 5 lubang tersebut? Yang pertama, mulut. Lah, mulut di sini harus ada perincian. Apakah dengan hanya memasukkan sesuatu itu sudah membatalkan? Maka jawabannya tidak. Memasukkan apa-apa ke mulut yang penting tidak menelan maka tidak membatalkan. Contohnya, kalian pakai sikat gigi, memasukkan odol, apakah membatalkan? Tidak, selagi itu tidak kalian telan. Terus bagaimana dengan air liur? Lah, air liur di sini juga ada beberapa perincian. Yang pertama, air liur itu tidak akan membatalkan asalkan yang pertama air liurnya sendiri. Jadi tidak boleh air liurnya orang. Dan yang kedua adalah air liur tersebut tidak bercampur dengan sesuatu. Maksudnya, contohnya seandainya kalian memasukkan sesuatu, memasukkan permen contohnya. Meskipun tadi permennya tidak ditelan, permen dikeluarkan, tapi sebelum kalian menelan ludah, kalian tidak berkumur-kumur, maka di situ air liurnya tercampur dengan sesuatu. Maka ketika demikian membatalkan puasa, sebab air liur bercampur dengan permen. Yang ketiga adalah air liur tersebut tidak keluar dari mulutnya. Beda, kalau air liur itu sudah keluar dari mulut terus ditelan lagi, jelas itu membatalkan puasa. Itu adalah lubang yang pertama, yaitu mulut. Yang kedua adalah lubang hidung. Kita puasa, bolehkah kita mengupil? Maka jawabannya adalah puasa ngupil itu tidak membatalkan, asalkan mengorek hidung tidak sampai batas dalam hidung. Batasnya dalam hidung itu mana? Sampai ketika kita istinsyak atau nyesep banyu irung, itu sampai kelihatan panas di sinilah, itu namanya adalah yang membatalkan puasa ketika air sampai di situ. Kalau sekedar sini namanya hidung, maka itu adalah dzahir, anggota dzahir, tidak membatalkan puasa. Sekarang lubang yang ketiga adalah lubang telinga. Lubang telinga pun ketika dimasuki sesuatu ketika puasa maka membatalkan. Tapi apakah ketika kita ngorek telinga pakai jari membatalkan? Maka jawabannya tidak. Kalau pakai jari
Ketika kita korek, maka itu yang kita masukkan adalah telinga luar, tidak membatalkan. Berbeda ketika jari kita kukunya panjang. Lah, panjangnya kuku ini yang menyebabkan puasa batal. Paham? Jadi ketika kita ngorek pakai jari kelingking atau jari manapun, tapi kukunya panjang, lah itu yang menyebabkan puasa batal. Sebab apa? Sebab kukunya tadi. Atau mengorek telinga pakai cotton bud, bagaimana hukumnya? Sama, maka hukumnya adalah batal. Ada lagi biasanya kita mandi keramas, terus telinga terkena air. Telinga terkena air, apakah membatalkan? Kalau tidak sengaja tidak batal. Tapi kebiasaan kita kalau telinga terkena air, kita masuki air lagi supaya tidak berdengung. Lah itu yang membatalkan puasa. Jadi ketika kita puasa kok seandainya tidak sengaja telinga terkena air terus berdengung, ya biarkan saja, tidak usah dikasih air lagi. Itu adalah lubang yang nomor 3, lubang telinga. Dan lubang seterusnya adalah lubang jalan depan dan jalan belakang. Jadi kalau kita memasukkan sesuatu pada kedua lubang tersebut, maka batallah puasa kita. Itu yang pertama, memasukkan sesuatu ke 5 lubang. Sekarang yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah membatalkan puasa, ada syaratnya, yaitu dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, seandainya ibu hamil, biasanya pagi-pagi kan sering morning sickness, apakah membatalkan? Jawabannya tidak. Tapi kalau kita sengaja memasukkan sesuatu ke mulut, akhirnya sampai kita muntah, itu membatalkan puasa. Atau contohnya lagi, kita setiap sikat gigi, biasanya ada sebagian orang itu setiap sikat gigi langsung mau muntah. Maka apakah sikat gigi tersebut membatalkan puasa? Jawabannya iya, sebab sebagian orang ada yang ketika sikatan itu muntah, ada yang ketika sikatan tidak. Lah, kalau kalian sikat gigi, orang yang kebiasaan sikat gigi terus muntah, maka itu jelas membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab dengan sengaja. Tapi kalau yang tidak, ya tidak apa-apa. Makanya bagi orang yang ketika sikatan terus muntah, sebaiknya sikatannya sebelum waktu subuh atau sebelum imsak. Demikian. Dan syarat yang ketiga, hal-hal yang membatalkan puasa yang ketiga adalah bersenggama di waktu siang hari, membatalkan puasa meskipun tidak mengeluarkan sperma. Jadi saya anggap ini semuanya sudah paham. Jadi bersenggama di siang hari membatalkan puasa meskipun tidak mengeluarkan sperma. Yang keempat adalah sesuatu yang membatalkan puasa, haid. Jam berapapun kalian haid, maka puasa kalian batal. Meskipun maghrib kurang 5 menit, seandainya keluar darah haid, maka puasanya batal. Yang keenam adalah nifas, sama dengan haid. Yang ketujuh adalah melahirkan bayi ataupun keguguran. Jadi melahirkan bayi atau keguguran, maka itu membatalkan puasa. Yang nomor 8 adalah hilangnya akal. Yang dimaksud di sini hilangnya akal adalah gila. Banyak sekali sebenarnya hilang akal itu, ada kalanya pingsan. Apakah pingsan itu membatalkan puasa? Ya, kalau pingsannya 1 hari penuh. Jadi dari mulai sahur sampai maghrib pingsan, tidak bangun sama sekali, maka puasa batal. Berbeda dengan ketika pingsannya itu seandainya pagi habis sahur pingsan, jam 12 siang bangun, dapat 5 menit, setelah tanya jam berapa ini? Jam 12, bangun 5 menit, terus pingsan lagi sampai maghrib, apakah puasa batal? Tidak. Demikian. Berbeda dengan gila. Kalau gila meskipun sebentar, seandainya ada orang gila, hilang akal, 1 atau 2 jam dia gila, maka secara otomatis puasanya batal. Dan yang terakhir adalah murtad.
murtad. Murtad di sini adalah keluar dari agama Islam. Jadi ketika ada seseorang yang berkata seandainya saya hari ini keluar dari agama Islam, maka secara otomatis puasanya batal. Meskipun orang itu terus bilang, oh saya nggak jadi keluar, tetap puasanya adalah batal. Demikian hal-hal yang membatalkan puasa, semoga bermanfaat. Dan bila ada kata-kata kami yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.